pengen duwe sirkuit go-kart aku. Apa random ya apa. Dia masih punya banyak wakeh-wakeh banyak sekali kepinginan. Tapi yang utama mungkin itu ya musikku. Aku pengen mengarsipkan musikku terus mementaskannya. Ari Wulu itu orang yang punya banyak mau. Karepe okeh, kekarepane okeh. Tapi nek misalnya band keren gitu kan. Karena beberapa kali nek aku diundang sebagai pembicara, terus harus ada profesi. Eh, aku sering ngomong kalau aku tuh pengembang kebudayaan atau culture developer atau seorang generalis atau kreatif producer. Aku lebih memilih frase itu sih supaya lebih simpel menjelaskan siapa Ari Wulu gitu seperti itu. Mas Ari Wulu di GF itu apa ya? Dia tuh kayak ya bisa dibilang kayak penggantinya Papa sih ya. Cuman ya pasti ada perbedaannya, tapi persamaannya adalah meskipun Mas Ari itu keras, tapi sebetulnya dia tuh baik. Maksudnya itu maksudnya baik. Cuman emang kadang orang itu harus apa ya? Harus lebih nggak tak kayak merhatiin lagi sih dia tuh maunya apa. Karena dia orangnya bukan yang bisa ngomong secara eksplisit aku maunya A terus aku maunya B, nggak, dia nggak bisa gitu, tapi dia biasanya dia ngasih opsi-opsi yang kita juga dituntut untuk ngerti terus sama-sama belajar sih maksudnya gitu. Jadi nggak bisa dia yang terus minta tolong atau nyuruh gitu, atau yang aku ada keinginan kayak gini gitu. Nah itu kadang dia harus yang ngasih penjelasan, ngasih apa ya, ngasih ilustrasi dulu. Oh iya. Ngasih ilustrasi dulu terus nanti gini-gini. Tapi kalau pemainnya bagus, dia jarang sih dia bilang oke ini bagus gitu. Tapi kalau pemainnya kurang gitu dia pasti akan kok cuman kayak gini gitu. Tapi sebenarnya niatnya dia bagus sih, maksudnya ayo kita develop bareng, kita belajar bareng dan nguri-nguri kabupaten bareng. Ada banyak hal yang aku merasa belum pernah berhasil melakukan ya. Salah satunya adalah membuat album gitu. Ya, yang paling lucu itu nek ditanyain loh, kamu tuh sebenarnya siapa gitu. Aku selalu menjawab cita-citaku itu musisi. Nah, cuman di perjalanannya ini pas mulai ngerintis jadi musisi gitu, aku kepikiran tentang sound, kepikiran tentang panggung, kepikiran tentang lighting. Akhirnya aku belajar terus, karena nggak mungkin tak pelajari semua tuh. Aku mempelajari, tahu, terus aku mencari kira-kira orang yang bisa mewujudkan kemauanku ya apa ya. Nah, yuk, akhirnya bikin IO, bikin acara deng. Jadi IO itu baru-baru inilah 2015. Karena hal itu, kemudian orang sering menerjemahkan aku sebagai apa yuk, kadang kesulitan. Saya pikir orang yang bisa melakukan sesuatu yang orang lain nggak bisa, belum tentu bisa. Ya, membayangkan dulu persinggungan antara musik DJ gitu dengan gamelan, membuat komunitas-komunitas yang semangatnya sangat-sangat bebas gitu. Bebas ngawur melawan sesuatu yang sudah mapan ya. Saya pikir itu ya apa yang jadi semangatnya Mas Wulu itu selalu, kalau yang sudah mapan itu mari kita main-mainkan. Dia bermain-main dengan sangat serius menurut saya. Ada satu hal yang saya hafalkan dari Mas Wulu itu,
jarang sekali orangnya tepat waktu ya, telat gitu. Ya tapi begitulah kira-kira, sudah datang telat lalu kasih ide yang kadang-kadang bisa mengubah keseluruhan isi rapat kira-kira. Tapi ya begitu kira-kira Mas Wulu. Ngaco tapi serius sekali gitu. Orang yang dinamis sebenarnya gitu. Orang yang luar biasa, ngarso luar gitu. Kalau bisa aku mengklaim determinasi atas frase gaul tahun 90-an itu adalah orang yang kemudian bermain kemana-mana. Nah, aku mungkin di wilayah itu. Jadi aku tidak pernah menganggap satu tempat itu adalah tempatku, itu nggak pernah aku. Mungkin jam 9 sampai 11 sih aku neng situs A, 11 sampai jam 1 situs B, dan seterusnya. Dan itu terjadi sampai hari ini. Jadi yang paling itu aku ada banyak sekali ya, ada banyak sekali. Sekolah itu menjadi tempat yang penting buat aku. Terutama 2 sekolah, SD sama SMA itu paling membekas buat aku. Kemudian studio musik itu salah satunya adalah Lekros. Lekros itu studio yang membangun dan membentuk aku dengan pengetahuan. Aku banyak terima pengetahuan di sana, mulai dari musik-musik yang cutting edge, yang di luar kebiasaan. Itu aku dapat referensi di situ, dapat masukan di situ. Kemudian ketika aku ketemu dengan teman-teman di Visipol UGM, padahal aku nggak sekolah di sana, itu membentuk karakterku hari ini juga. Tapi kalau misalnya bisa tak generalisir, di rumah ketika aku hidup berlima dengan adik-adikku dan kedua orang tuaku gitu, itu yang membuat, yang sebenarnya yang nyetak aku supaya bisa menerima semua itu sekaligus, itu sebenarnya bermula dari situ sih. Jadi nek ditanya gitu, mungkin pengaruh rumah sangat besar ya, ono papaku, mamaku, dan sekaligus adik-adikku. Mas Ari Wulu ini, beliau ini adalah sosok yang kalau menurut saya provokatif. Nggak tahu kenapa, tapi banyak sekali ide-ide yang muncul dari beliau ataupun dari teman-teman yang disupport sama beliau, yang diprovokasi sama beliau, akhirnya keluar ide dan sebagainya. Jadi menurut saya beliau ini provokatif dalam hal yang positif. Dan sampai saat ini pun kita juga bisa melihat kiprahnya, bisa melihat sepak terjangnya Mas Wulu mewarnai Yogyakarta sekali ternyata. Mau diakui atau tidak, tapi beliau untuk bidang kesenian di Yogyakarta memberi warna yang tidak sedikit, dan bahkan mungkin cukup, nggak cuman buat sekitar lingkungannya dia di Gayam 16 misalnya, yang lingkupnya salah satunya, tapi juga di teman-teman yang lain, di festival-festival yang lain, di acara-acara yang lain, yang itu bahkan mungkin acara-acara dadaan yang tiba-tiba ada, atau yang baru bersama beliau baru ada, yang sebelumnya belum pernah kepikir dan akhirnya ada. Luar biasa banget. Kesenimanan beliau bermusik itu ya sudah tidak diragukan lagi ya. Jadi dia juga bisa mengawinkan, beliau kan orangnya juga sangat modern, dalam artian musik-musik modern, musik-musik yang berbasis dari instrumental modern, tetapi juga tetap masih nguri-uri gamelan. Jadi artinya tidak melupakan akar budayanya. Nah ini yang penting untuk bisa menginspirasi Mas Ari Wulu juga sebagai sosok anak muda gitu ya, dan anak-anak muda lain, supaya kita mengenal budaya yang baru, tetapi kita tidak pernah melupakan akar budaya kita sebagai orang Jawa. Pengen duit sirkuit go-kart aku. Random ya, dia masih punya banyak banyak sekali kepinginan, tapi yang utama mungkin itu ya musikku. Aku pengen mengarsipkan musikku, terus mementaskannya, kemudian membuat lembaga atas nama orang tuaku untuk ngurusi intelektual propertinya beliau.
Terus semoga terus GM 16 iso mandiri, terus afiliasiku yang lain juga bisa mandiri. Kemudian pengen pensiun, maksudnya pensiun ini terus enggak seintens ini gerakanku. Walaupun ketok enek ngomong dong ngomong angel, karena aku ini mengalir, aku rano keterpaksaan untuk sampai situ. Tapi cita-cita aku punya rumah neng pinggir gunung ngono ku yo. Pendak esuk ming nontoni alam, yuk nompo semua gawean remote online. Harapanku kayak gitu.